warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Levia Maharani Putri dari Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman dengan NIM 200605603. Pada video ini, saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama Reza Oktaviana Saputri sebagai tenaga medis mengenai dampak COVID-19 yang terjadi di kehidupan sehari-hari beliau. Untuk menyingkat waktu, mari kita simak videonya. Jadi seperti ini Mbak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pandemi COVID-19 ini di kehidupan sehari-harinya Mbak. Pertama, perubahan apa saja yang Mbak rasakan atau alami selama adanya pandemi COVID-19 ini? Perubahannya secara umum kita itu jadi mengalami keterbatasan gerak untuk aktivitas kita sehari-hari, karena setiap kita beraktivitas harus menerapkan protokol kesehatan, harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang di sekeliling kita. Padahal kita setiap hari banyak berinteraksi dengan orang-orang di luar, dan juga banyak kita sering kali melupakan untuk protokol kesehatan. Misalkan nih masih pakai masker tapi masih sering disangkutkan di dagu, seperti itu kan salah. Nah, itu bisa jadi sumber penularan penyakitnya dari COVID itu, karena COVID itu kan virus, jadi nggak kelihatan. Nah, dia itu cepat menularnya dari droplet itu, jadi sering terjadi seperti itu. Nah, jadi dampak besarnya itu untuk kehidupan kita sehari-hari ya karena kita harus menerapkan protokol yang mungkin kebanyakan orang banyak melupakan protokol itu di kehidupan sehari-hari kita, dan sebetulnya itu harus dijadikan kebiasaan. Sekarang harus dijadikan wajib kebiasaan, tapi kita masih terlalu sering menganggap aktivitas kita harus biasa seperti dulu sebelum pandemi. Itu sih yang dampak besarnya sih itu. Kalau dari saya tenaga medis, dampak besarnya itu ya semakin banyak kontak dengan pasien yang positif COVID itu tadi. Itu sih dampak besarnya yaitu. Kemudian sebutkan apa saja dampak ekonomi, pekerjaan, dan lingkungan akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Kalau dampak untuk dari ekonominya itu terasa sekali dampak dari ekonomi semenjak COVID ini, karena saya sebagai tenaga kesehatan merasakan sekali pasien yang berobat ke rumah sakit, pasien awam tuh orang awam takut untuk berobat ke rumah sakit. Nah, jadi pasien rumah sakit itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Waktu awal pandemi itu rumah sakit hampir kehilangan setengah dari pasiennya. Jadi kita seperti membangun lagi stigma ke masyarakat kalau COVID ini memang ada, tapi kita bisa mencegah dengan protokol kesehatan itu tadi. Jadi sekarang berangsur-angsur mulai membaik lagi, mulai kembali lagi pasiennya untuk berobat ke rumah sakit, tapi juga masih ada sebagian yang takut. Jadi dari faktor ekonomi juga terasa. Kita sebagai tenaga kesehatan yang kerja di rumah sakit terasa, karena memang pasiennya mengalami penurunan. Kalau pasien sudah mengalami penurunan, pastinya lah insentif dan lain-lain pasti juga mengalami penurunan itu. Kalau dari segi pekerjaan itu terasa sekali dampaknya, karena dampak dari beban semenjak adanya COVID itu beban kerja mulai bertambah, dan yang paling besar itu resikonya bertambah besar. Beban menjadi seperti saya bagian laboratorium, biasanya tugasnya hanya mengambil sampel darah terus memeriksanya. Sekarang semenjak ada COVID, kita harus bisa rapid test, harus bisa swab, dan harus bisa PCR. Tahu sendiri kan pakaiannya kalau mau kontak dengan pasien ini seperti apa. Itu sebetulnya kami mengerjakannya ikhlas, cuma kan menjadi beban tambahan pekerjaan untuk kita itu. Dan yang paling ini resikonya lagi, karena kita tidak tahu musuh yang kita hadapi tidak kelihatan, jadi kita cuma bisa was-was dengan APD lengkap, itu aja, bismillah, kerja ikhlas, yang penting bisa menolong bersama, itu aja. Tapi memang faktor resikonya besar sekali kalau menangani pasien COVID.
Terus kalau dari faktor lingkungan pertama, faktor dengan keluarga. Faktor dengan keluarga itu saya jadi lebih menjaga jarak dengan keluarga. Rumah saya kan jauh dari tempat saya kerja. Biasanya saya 1 bulan sekali pulang nengok orang tua dan adik-adik. Semenjak adanya pandemi COVID ini juga saya pulang paling enggak 2 bulan atau 3 bulan sekali baru berani pulang. Itu pun tetap menerapkan protokol kesehatan, dan sebelum pulang pun saya juga harus rapid test dulu. Nanti kembali bekerja juga saya harus rapid test dulu. Itu sih yang paling terasa itu di keluarga. Kalau di lingkungan sekitar, saya membatasi interaksi dan membatasi kontak dengan warga lingkungan sekitar saya. Misalkan dengan tetangga sebelah, atau saya membatasi kalaupun terpaksa kontak itu ya saya setiap keluar saya harus pakai masker dan saya harus minimal jaga jarak 1 meter. Tapi itu pun jarang karena saya begitu pulang kerja, mandi, istirahat sudah, saya menghindari kontak dengan orang-orang di sekitar saya gitu. Pertanyaan terakhir, sebagai tenaga kesehatan, menurut Mbak, gejala apa saja yang ditimbulkan COVID-19 ini, serta sebutkan tips agar caranya menghindari COVID-19 ini seperti apa? Kalau sekarang ciri-ciri orang yang COVID itu tanda-tandanya ada namanya OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu tidak mempunyai gejala sama sekali, tapi seringkali kalau dia di rapid test dan dia di swab ternyata dia itu positif, itu dia tidak menimbulkan gejala sama sekali. Nah ini yang bahaya, karena justru bisa menularkan ke orang lain. Nah ke orang lain, orang tersebut imunitasnya kuat, tapi belum tentu orang yang ditulari dengan dia imunitasnya juga kuat. Nah orang yang ditulari dengan dia ini yang misalkan imunitasnya rendah, misalnya orang tua yang sudah punya komorbid atau penyakit penyerta, itu biasanya gejalanya lebih terlihat lebih parah. Kalau yang seperti itu gejalanya demam kurang lebih 1 minggu. Kalaupun dia sudah merasakan dalam 1 hari 2 hari itu malah lebih baik terdeteksi segera demam. Yang paling itu demam, terus batuk, pilek, terus di badan biasanya badan itu mengalami kayak linu-linu seperti itu. Dan yang paling signifikannya itu demam dan batuk. Tapi ada orang yang tidak demam, ada orang yang tidak batuk tapi badannya linu, tapi badannya panas seperti itu juga positif COVID. Karena COVID ini gejalanya tidak mesti satu itu, jadi gejalanya itu banyak. Kadang juga ada yang tidak bergejala tapi setelah di ronsen hasilnya positif, setelah di rapid positif dan di swab positif. Banyak kemungkinannya seperti itu. Jadi kita tidak bisa melihat oh kamu batuk berarti kamu COVID, tidak seperti itu. Jadi memang untuk mendiagnosa orang positif COVID harus melalui beberapa pemeriksaan dulu, seperti ronsen, rapid test, ataupun sekarang itu yang paling signifikannya harus swab, karena swab PCR itu yang menentukan dia terinfeksi virus COVID atau tidak. Terus kalau tipsnya untuk terhindar dari COVID itu, tipsnya ya mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang di sekeliling kita. Terus kalau bisa menjaga pola makan, mengkonsumsi suplemen untuk kesehatan, olahraga ringan, dalam 1 hari harus olahraga ringan, dan berjemur di sinar matahari jam 10 pagi atau jam 11 pagi. Itu baik sekali untuk kesehatan, untuk membunuh virus-virus yang ada di dalam tubuh, itu baik sekali. Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Tadi penjelasan dan jawaban mengenai dampak COVID-19 yang terjadi di kehidupan sehari-hari beliau. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.